siang semuanya? Siang, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, tolong lihat di bawah meja dulu. Dan ada sampah di Sarawak. Kalau ada, tolong diambil, bersihkan, supaya pembelajaran kita nyaman. Langsung dibuang. Nah, dibuang ke sampah. Sudah bersih? Bagaimana keadaan anak-anak Pak pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat untuk belajar? Semangat. Kita harus semangat untuk belajar karena kita dalam apa nanti untuk mencapai cita-cita, nanti tujuan kita harus buat belajar agar impian kita kan sampai. Kita dulu baik pagi maupun siang semuanya, walaupun dalam keadaan lelah dan letih. Apa anak-anak Bapak sudah makan tadi? Biasanya kalau siang ini anak-anak Bapak ini sering belanja ya. Apa yang mau kita beli jika belanja? Nasi goreng, mie, apa lagi? Batagor. Jadi berbagai bentuk makanan yang kita beli ya, supaya kita kenyang ya. Sebelum kita mulai untuk pelajaran, siapkan dulu stop. Bismillahirrahmanirrahim.
Sultan, Hadir, Pak. Naila, Hadir, Pak. Aisyah, Hadir, Pak. Raisya, Hadir, Pak. Alfa, Hadir, Pak. Naza, Hadir, Pak. Vicky, Hadir, Pak. Mama, Hadir, Pak. Ameldi, Hadir, Pak. Syafa, Hadir, Pak. Azam, Hadir, Pak. Rasidi Hidayat. Ada semuanya? Itu mejanya. Lama geser. Sudah rapi tempat duduknya? Sebelum kita untuk memulai pelajaran, Pak mengingatkan kesepakatan kita untuk pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, kesepakatan kita. Yang pertama, menghormati guru. Jadi ketika nanti kita dalam pembelajaran, kita saling menghargai, saling menghormati, baik antara kamu dengan bapak, antara bapak dengan kamu, antara kamu dengan teman. Yang kedua, kerjasama. Bagaimana bentuk kerjasama yang kamu lakukan nanti saat kita dalam pembelajaran? Apakah serius kerjasama lah, atau bercanda-canda, atau bermain-main? Kemudian, bagaimana partisipasi aktif? Bagaimana aktif awak jika kita melakukan kegiatan pembelajaran? Saya aktif awak, karena ada awak yang saya tidak aktif tuh. Saya. Kemudian bertanggung jawab. Saya bersungguh tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan ini nantinya. Kemudian menghargai. Seandainya temanmu ke depan maupun tidak ke depan atau berdiri, kita saling menghargai. Walaupun dia menyampaikan pendapatnya, kita hargai pendapatnya, walaupun betul atau salahnya. Kemudian kebijakan apa nanti melihat apa yang semua yang kita sepakat ini terlaksana atau tidak. Dari besar kami, ini kesepakatan kita nanti dalam kegiatan pembelajaran awal. Sekarang Pak mengajak kamu untuk melakukan sebuah kegiatan. Makan apa, Pak? Oh, makan Gigi palsu. sate sama Makan rasa gigi palsu. nasi uduk. Oke, tapi nggak pakai kacang dan ikan teri ya? Tapi khawatir, Mas. Apa poli nggak bisa? Ya, besok aja deh. Ini deh, berikan gigi palsu.
kiri dan kanan. Jadi nanti kita akan mencoba apa yang dilakukan diarahkan pada video ini. Itu ada nanti kamu akan berbaris di samping-sampingnya. Kita uji bagaimana kegiatan yang dilakukan gerakan ini. Nah, kata kuncinya adalah yes, no. Yes itu apa? Kiri dia ke kanan. No. Nanti kita lakukan nanti. Film dulu, kita lihat videonya dulu. Kemudian ada kata barunya lagi. Perintahnya adalah kambing itu sama dengan kucing sama dengan jadi logika kita berpikirnya adalah kita apa yang diperintahkan. Kalau kucing nanti dia kiri, kalau kambing dia ke kanan. Kemudian ada tadi yes itu kanan, no kiri. Lanjut ya. Bisa? Bisa kita cobakan? Oke, sekarang Pak minta berkelompok 2 orang berkelompok masing-masing. Ya, siapa? Kita cobakan. Nah, 2 orang berkelompok. Nah, sini. Nah, terus. Yang kaki yang di depan, kaki depan. Kaki yang belakang. Sini. Berarti ya. Nah, bisa depan. Ya. Kita mulai dari kata yes dan no. Yes itu adalah no itu kita uji. Bagaimana hasilnya nanti. Kita mulai. No. Siapa yang salah nanti boleh keluar. Nanti yang 3 nanti kelompok ini nanti dicobakan. Lari.
Bagus. Nah, gantikan lagi. Lagi. Nah, jadi ada 3 orang yang ingatannya kuat. Bisa? Kamu? Coba. Kita mulai. Kambing. Yes. No. Kucing. Kambing. Kucing. Yes. Tidak fokus. Konsentrasi. Yes. Wow. Kucing. Betul enggak? Diri. Yes. Kambing. No. Kucing. Kambing. Yes. Kucing. Kambing. Bagus. Sekarang kita. Jadi kita harus fokus apa perintah yang disampaikan. Jadi jika sudah dengarkan apa yang disampaikan lebih dulu. Masih ingat lagu Anak Indonesia Hebat? Masih. Coba dinyanyikan bersama-sama. Joget ya. Berdiri semua, berdiri. Anak Indonesia Hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Sekali dulu. Nah, apa ingin bertanya? Biasanya kamu pulang sekolah, apa yang kamu lakukan? Bukan. Mandi. Apa lagi? Juga buka surau. Nah, ini ada sebuah cerita. Ada temanmu pulang sekolah biasanya berbeda dengan kamu. Kalau kamu tadi pulang sekolah ganti baju, kemudian ada makan, kemudian istirahat, ada mandi, itu pergi sholat. Ini beda. Temanmu ini berbeda. Dia pulang sekolah, hobinya makan. Hobinya makan. Apa yang dimakan? Dia tidak ganti baju, tapi dia hobinya makan. Itu makan mie. Misalnya Malik, dia juga sekolah di SD 07. Jadi Malik ini biasanya makan mie. Mie yang dimakannya mie rebus pakai air hangat. Semuanya disiapkan, kemudian disantaplah makanan tersebut. Ini kebiasaan Malik. Apakah kebiasaan ini sama dengan kamu? Ya. Sekarang bertanya Bapak, si Malik ini yang ingin makan mie, apa saja yang ingin dilakukan supaya makanan itu siap saji? Apa? Nah, siapa yang akan menuliskan dulu? Kita dulu. Apa yang pertama yang dilakukan oleh si Malik ini supaya makanan itu siap saji? Malu. Masak dulu, Pak. Ya, kan siap makan itu apa saja yang dilakukan untuk dapat
makanan itu siap saji. Apa saja terlebih dahulu yang dilakukannya? Satu saja buat dulu. Resmi, apa lagi? Jadi kita samakan. Masukkan bumbu. Piring, duduk. Nah, yang berbeda. Mengaduknya, duduk. Ada lagi tak? Pertama dihuni merebus mie. Kemudian masukkan bumbu ke piring, mengaduknya. Apakah itu yang dilakukan ketika kita makan mie? Itu langkah-langkahnya. Coba dipikir, itu langkah-langkahnya. Kalau mau masak mie itu, apa yang disediakan dulu terlebih dahulu? Kemudian apa ya? Menyediakan bahan-bahannya. Nah, ini dulu. Ini langkah-langkahnya Pak tanyakan. Nah. Pak, menyediakan apa saja bahan yang tidak disediakan? Pak. Apa lagi yang disediakan? Kita bayar awak membuat mie. Ya. Masukkan mie ke piring. Lanjut. Ada lagi. Apa lagi? Apa yang lakukan? Supaya mie itu masak. Enak? Masak? Oke, ada lagi? Ada? Nah, sekarang kita sempurnakan dari jawaban teman-temanmu ini. Apa saja yang kita lakukan untuk supaya menjadi siap saji atau siap makan? Nah, kita sediakan bahannya dulu. Bahannya pertama, mie. Kedua, air. Kemudian pancing itu bahasa Indonesia Pak. Mungkin panci biasa tuh yang biasanya kita letakkan apa tuh? Pak. Ini mangkok. Mangkok yang kecil tuh. Ini apa lagi? Hah? Sendok. Bumbu sudah ada nih Pak.
bahan yang kita sediakan. Pertama mie. Jadi si Malik ini mengambil mie-nya di dalam tempat persediaan makanan. Kemudian kita masak mie yang sudah diambil oleh si Malik tadi. Memasaknya lagi. Memasaknya terlebih dahulu apa yang kita lakukan? Panaskan air dulu. Panaskan air. Kemudian apa yang kedua lagi? Sudah. Panaskan air katanya. Sudah panaskan air. Pertama kita ambil mangkok. Kita masukkan mie. Ya, di dalam mangkok kita masukkan mie. Betul? Tuangkan. Apa yang dituangkan? Air atau bumbunya? Bumbu. Tuangkan bumbu. Kemudian tuangkan air yang sudah direbus tadi lah, yang dimasak tadi. Kan panas tak air? Panas. Kemudian diaduk. Pakai apa? Aduk, oke. Enggak. Kemudian baru bisa disajikan. Ini selesai. Ini seperti ini yang dilakukan ketika kita masak mie. Apakah kita aduk dulu baru direbus mie-nya? Tidak. Berarti kita melakukan sesuai arahan yang sudah diatur dalam wok mie tadi. Mungkin dulu angkut di tujuan, kemudian dimasukkan air, baru masukkan mie. Jadi seperti itu kita memasaknya. Tidak, berarti kita sesuai dengan perintahnya. Perintahnya adalah pertama sediakan air, kemudian dipanaskan. Ada lagi contohnya seperti ini. Ketika kamu bangun tidur, kamu tuh kan gosok gigi. Ya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu mau menggosok gigi? Kau sudah ambil? Mengambil pasta gigi, kemudian sudah ambil pasta gigi tadi, gunting gigi tadi kita ambil, satu. Ambil odol. Apa odol? Yang awak racik itu apa? Yang awak buatkan itu apa? Hah? Jadi awak tuangkan kepada sikat gigi tadi. Kemudian kita masukkan air dalam mulut. Kemudian baru digosok gigi. Tapi kalau awak tak seperti itu, berarti awak tak sesuai aturan awak menggosok gigi. Diambil dari gigi, kemudian digosok sekali. Tanpa pakai odol. Jadi aturannya kita harus pertama ambil gunting gigi, kemudian masukkan odol pada gunting gigi, kemudian masukkan air dalam mulut, maju di depan, digosok gigi. Sudah digosok gigi, dikeluarkan. Itu kumur. Itu langkah-langkah kita untuk membersihkan gigi. Sama juga seperti ini. Tentangnya. Cara kita memasak, cara kita menggosok gigi. Ada lagi, ketika kamu berangkat sekolah, kamu kan baju. Lo mungkin baju tidur tadi malam di bawah ke sekolah. Apa yang kamu lakukan? Tukar baju. Tentu. Ganti celana. Satu. Kalau perempuan pakai jilbab, satu. Mengambil tas, memindahkan buku dalam tas. Kemudian
memakai sepatu. Kemudian baru berangkat. Itu langkah-langkah yang kamu lakukan setiap hari. Ada kebalikan, dia mungkin sepatu dipakai dulu, itu baru baju, itu baru celana. Ada enggak? Iya ada itu. Atau celana dipakai dulu, setelah itu pakai sepatu, kemudian sandal tas. Ada enggak? Enggak. Itu kebiasaan yang tidak baik. Jadi langkah-langkah itu yang perlu kita pastikan saat kita melakukan kegiatan sesuai dengan perintah. Nah, sekarang apa tujuan dari pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi? Nah, tahu? Nah, tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan nih. Tujuan pembelajaran Pak sampaikan, peserta didik mampu memahami konsep dasar algoritma. Banyak algoritma nanti sesuai yang Bapak sampaikan tadi tentang cerita yang Bapak sampaikan tadi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan membedakan antara perintah. Jadi sesuai perintah ini tak? Iya. Perintah memasak mie, perintah cara memutar baju, perintah cara menggosok gigi. Tadi ada kita permainan. Apa permainan tadi? Sesuai perintah tak? Ya, berarti sesuai perintah. Kemudian peserta didik mampu menyusun algoritma sederhana yang melibatkan perintah dan pengulangan untuk menyelesaikan masalah. Ada deh. Nah, kita lihat. Materi pembelajaran awak adalah tentang algoritma. Apa yang algoritma itu? Pengertian algoritma adalah serangkaian langkah-langkah logis yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Tadi kan Pak sampaikan masalah awak tentang ganti baju, cara membuat mie, pada gosok gigi, itu permasalahan awak. Itu masalah yang kita lakukan setiap hari. Jadi yang algoritma itu adalah langkah-langkahnya, langkah-langkah yang kita lakukan supaya hasilnya sampai ke yang algoritma. Kemudian yang keduanya, ya, dalam kehidupan sehari kita sering menggunakan algoritma tanpa menyadari. Kita beda sadari dalam kegiatan sehari-hari awak di rumah. Nah, salah satu contoh seperti ini. Misalnya resep makanan, contohnya mie tadi. Kemudian petunjuk perakitan. Kemudian cara menyikat gigi. Atau benar tak? Ada masih cuci awak rumah? Baik, benar awak mencoba cara mencuci pakaian awak? Belum benar? Ada? Kita yang pernah coba. Apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Masukkan baju. Masukkan air. Deterjen. Kemudian tekan tombol. Bagus. Jadi itu yang permasalahan yang kita lakukan. Langkah-langkahnya supaya masalah tadi selesai. Ini masalahnya adalah baju kita kotor. Itu masalahnya baju kotor. Supaya baju kotor supaya bersih. Apa yang kita lakukan? Dicuci. Dan ini menggunakan mesin cuci. Jadi mesin cuci ini untuk
mengerjakan lebih praktis, lebih mudah ya, tanpa menggunakan tangan, hanya menggunakan mesin, menggunakan listrik. Nah, di seperti itu, di salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lain, apa yang contoh yang lain dari algoritma ini? Membuat secangkir teh. Kenapa membuat secangkir teh? Baik, apa yang kita lakukan untuk membuat? Nah, langkah pertamanya terlebih dahulu. Nah, siapa yang bisa membuatnya? Nah, mulai dari awal sampai siap diminum. Apa yang dilakukan? Ya, boleh. Sudah bahannya. Masak air panas. Masak air, kemudian masukkan gula ke dalam cangkir. Masukkan teh. Yuk. Pilih air. Aduk. Biasa. Bagus. Ini yang dilakukan untuk membuat secangkir teh manis oleh temanmu. Pertama, mengambil bahan, memasak air, memasukkan gula ke dalam cangkir, memasukkan teh, membeli air panas, kemudian mengaduknya. Tepuk tangan untuk teman aduk. Nah, yang pertama kita lihat. Pertama, siapkan cangkir terlebih dahulu. Ya. Ada yang sama? Yang mana? Memasak air, memasukkan gula ke dalam cangkir. Pertama dulu, siapkan cangkir. Kemudian air panas, kemudian teh celup, kemudian kemudian masukkan teh celup ke dalam cangkir. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Tuangkan air panas ke dalam cangkir dulu. Tadi lah masukkan teh celup ke dalam cangkir, kemudian tuangkan air panas ke dalam cangkir. Kemudian biarkan sebentar hingga air berubah warna. Nah, dia berubah warna air tadi. Kemudian tambahkan gula sesuai selera. Awak kebiasakan abah masuk gula dulu nak. Kemudian masuk teh. Jadi rasanya nanti bisa manis, bisa kurang manis. Terlebih dahulu kita membuat teh itu terlebih dulu. Teh itu dulu yang dimasukkan. Sudah mulai berubah warnanya, kemudian baru gula tadi kita masukkan. Mengapa gula tadi terakhir? Supaya rasanya kita tentukan bisa sendok barasonya kurang manisnya apa sedikit. Tapi kalau dulu gula dimasukkan nanti bisa kebanyakan, terlampau manis atau terlampau pahit. Nah, makanya jadi beko membuat air teh manis untuk orang tua awak di rumah. Nah, ini langkahnya. Siapkan cangkir, air panas, dan jeruk, dan gula.
kemudian masukkan celup ke dalam cangkir. Tuangkan air panas ke dalam cangkir, kemudian biarkan sebentar hingga air berubah warna. Dan tambahkan gula sesuai selera. Aduk hingga gula tadi lah. Kemudian tes siap di. Inilah perintah untuk membuat sebuah cangkir teh. Sekarang apa ingin menguji kamu untuk melakukan sebuah perintah? Nah, apa yang kamu lakukan? Saya dapat memerintahkan kamu. Ini penghapus ada di meja. Penghapus ini kamu letakkan di ujung sana. Apa yang kamu lakukan supaya penghapus ini hasilnya selesai tiba di situ? Siapa yang bisa? Bagaimana penghapus ini bisa tiba di sana sesuai perintah? Apa yang dilakukan? Proses yang kita lakukan dulu. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Berdiri. Pertama, apa yang dilakukan? Lihat yang dilakukan. Satu. Itu. Duduk. Apa memerintahkan kamu bukan mengukur? Perintahnya supaya penghapus tadi sampai di sana. Apa yang dilakukan awak? Apa yang dilakukan? Penghapus ini sampai di sana. Coba caranya awak sampai penghapus sampai di sana. Ambil. Pertama sekali apa yang kita lakukan? Caranya ambil penghapus. Itu. Laksana. Satu. Mana? Terus. Satu. Letakkan. Satu. Apa lagi? Kembali ke tempat. Nah, itu yang kita lakukan. Kembali ke tempat. Itu perintah. Perintahnya adalah supaya penghapus ini sampai ke lebar. Apa perintah yang kita lakukan? Ketika kita berdiri, kita melangkah. Mana langkahnya? Ke tempat mana? Penghapus. Mari. Satu. Kita ambil. Kemudian berjalan ke tempat yang kita tuju. Kemudian letakkan di tempat yang sudah ditentukan. Satu. Kembali ke tempat. Itu yang kita lakukan. Kita mungkin berdiri sana. Bagus apa? Itu adalah sebuah perintah yang kamu lakukan. Sekarang perintahnya bagaimana tulisan yang ini hilang? Apa yang kamu lakukan? Azam, bacakan Azam. Pertama apa dulu? Pertamanya lebih dulu. Pertamanya apa tadi? Berjalan. Kemudian bacakan. Kemudian terus. Kemudian gimana diambil tadi? Bagus. Kemudian kembali ke tempat. Itu sebuah perintah. Paham maksud apa? Itu yang disebut dengan algoritma. Algoritma itu adalah melakukan perintah sesuai masalah. Masalahnya tadi apa? Masalahnya susah yang ada di papan tulis ini supaya hilang. Bagaimana kita melakukan supaya masalahnya ini hilang? Itu masalahnya loh. Paham maksud apa? Nah, sekarang coba Raisa, apa ini melakukan pengujian padamu untuk melakukan sebuah kegiatan. Bagaimana angka 1 itu bisa ada di depan tulis? Angka 1 ada
ada di papan tulis. Apa yang nomor itu? Pertama dulu, bacakan. Terus mana pada jalan? Mana jalannya? Tempat sepeda gini Pak sepeda jalan. Meja banyak mejanya. Tempat sepeda. Kemudian mengambil sepeda. Kemudian berjalan di papan tulis. Kemudian menuliskan yang satu. Kemudian tulis. Kemudian apa lagi? Kemudian ya, terus. Kemudian kembali ke tempat. Ya, baca kembali ke tempat duduk. Berjalan ke tempat duduk. Itulah permasalahannya. Bagaimana angka 1 tadi tertulis sesuai dengan arahnya. Ada mungkin tanpa awak jalan, misalnya sepeda tadi tertulis itu. Apakah sepeda tadi siko itu bisa awak tulis siko? Tidak, itu sebuah perintah yang kita lakukan tanpa kamu sadari. Tidak apa sadari nak? Tidak dong. Sama awak betul. Betul saku awak 1.000. Awak membeli mie. Ini bisa misi langsung dimakan? Apa caranya? Berjalan awak ke lapau. Kemudian mengambil uang. Kemudian membeli mie. Kemudian kita bayar mie tadi. Kita ambil mie. Kemudian kita bawa. Tergantung tempat yang kita tuju untuk dimakan. Itu perintah yang kita lakukan setiap hari. Salah satu contohnya ini yang sering kita lakukan setiap hari. Mandi. Ya. Kok mandi nak? Berapa kali kita mandi? 2 kali sehari. 2 kali sehari mandi. Apa yang kita lakukan supaya badan kita itu bersih? Pergi ke kamar mandi. Menggosok gigi, mengambil handuk. Mengambil handuk, kemudian masuk ke kamar. Itu masuk ke kamar terus sekali. Buka baju, kemudian nyiram badan dengan air. Itu mengambil sabun. Apa lagi? Oleskan sabun pada badan, tubuh. Kemudian siram pakai air apa? Air bersih. Setelah itu ambil handuk. Kemudian sudah ambil handuk lapor handuk ini. Dilap badan tubuh tadi pakai ya dilap dulu nak. Setelah itu baru kita keluar, sudah masuk ke itulah langkah-langkah dalam sebuah kegiatan. Lanjut. Yang keduanya adalah perintah sekuensial, yaitu urutan. Itu urutan yang kita lakukan tadi. Ini berurutannya. Kalau tak berurutkan bawa tidaknya. Bisa teman-teman ada. Bisa dari teman dia ada. Kalau ada urutan, dia urutkan dulu. Kita lakukan mengganti baju seperti itu, kita urutkan dulu. Kalau ada urut dulu, buka aja Beko. Perintah sekuensial adalah langkah-langkah yang dieksekusi secara berurutan dari atas ke bawah tanpa ada pengulangan atau percakapan. Contoh tadi tak? Nah, ini lihat. Artinya setiap langkah akan dijalankan tepat 1 kali. Ini 1 kali yuk lakukan. Ya. Kemudian contohnya ini.
maju secara berurutan tanpa mengulang dan tanpa bercabangan. Tadi ayo sediakan tadi. Cangkir, cangkir, gula, celup, celup, kemudian air panas, kemudian sendok. Langkahnya masukkan teh kedok ke dalam cangkir. Kemudian Memasukkan air panas ke dalam cangkir. Kemudian Menunggu air berwarna. Kemudian Memasukkan gula sesuai selera. masukkan gula sesuai selera. Kemudian mengaduknya. Kemudian baru bisa disajikan atau aduk yang berurutan tanpa bercabangan. Sekarang coba berdiri dulu. Kurang semangat apa nih? Kita melakukan perintah sesuai dengan gerakan yang Pak lakukan. Perintahnya adalah kebalikan. Perintahnya adalah kebalikan. Kiri. Ulang lagi. Perintahnya adalah kebalikan. Kiri. Telinga. Telinga anak. Kedua-duanya telinga. Geser kursinya. Geser kursinya. Batu. Ya. Kebalikan ya. Ke depan. Ke belakang. Angkat kaki kiri. Angkat tangan kiri. Yang Pak perintah itu turunkan Anda, turunkan. Halo, angkat. Di sini. Ya Pak. Turun kaki kanan. Turun kaki kiri. Turun tangan kanan. Turun tangan kiri. Pegang mata sebelah kanan. Pegang mata sebelah kiri. Turunkan matanya. Satu matanya. Turunkan tangan sebelah kiri. Ke belakang. Ke depan. Ke depan. Ke depan. Ke belakang. Ke depan. Loncat 3 langkah ke depan. Loncat 2 langkah ke depan. Ke depan. Loncat 3 langkah ke belakang. Semuanya duduk. Nah, sekarang sesuai perintah. Kalau tidak perintahkan, tidak usah dilakukan. Pegang telinga. Pak perintahkan, pegang hidung. Picikkan mata. Pak perintahkan, turunkan tangannya. Pak perintahkan, berdiri. Silakan duduk. Kau tak duduk? Berbalik. Angkat tangannya. Pak perintahkan, putar tubuhnya. Silakan duduk. Jadi, yang salah duduk. Yang salah duduk. Yang salah duduk. Tutup mulutnya.
contohnya. Tertawa. Pak perintahkan duduk. Berdiri. Nah, kita lanjut. Maka semua langkah dilakukan satu persatu dari awal hingga akhir. Dia lakukan dari awal sampai akhir, sampai selesai yang kita minumkan. Yang ketiga, perintah pengulangan. Nah, namanya Looping. looping. Apa ya looping itu? Coba kisah. Pengulangan atau looping adalah instruksi yang memungkinkan suatu perintah atau serangkaian perintah dijalankan berkali-kali hingga suatu kondisi tertentu terpenuhi. Zul. Baca siapa? Ini sangat berguna untuk menentukan algoritma, terutama untuk tugas yang berulang. Nah, ini tugas berulang lagi. Tadi kan berurutan. Kalau yang looping ini adalah yang berulang, yang berulang-ulang dilakukan. Perintah pengulangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, loop dengan jumlah pengulangan yang pasti, yaitu baca setor. Pengulang suatu perintah sebanyak jumlah yang sudah ditentukan. Contohnya, Nela baca. Ulangi melompat sebanyak 5 kali. Nah, kita coba. Ini perintahnya ini kan mengulang. Ya, pikir di sini. Dan coba, katanya ulangi melompat sebanyak 5 kali. Berarti berapa kali dia melompat? 5. Nah, coba lakukan. Nah, itu namanya mengulang. Ini diulang tuh. Lompat pertama, lompat kedua, lompat ketiga, lompat keempat, lompat kelima, dan seterusnya. Itu namanya mengulang. Itu disebut dengan looping. Nah, itu. Loop dengan kondisi, yaitu coba Masa Mengulang suatu perintah sampai suatu kondisi terpenuhi. harus terpenuhi perintahnya. Dan terpenuhi itu sampai selesai. Itu terpenuhi namanya. Contohnya, ulangi mengaduk teh sampai gula teh harus. Itu mengulangi sesuai kondisi sampai kondisinya tadi. Gula tadi larut. Itu salah satu contohnya sesuai dengan looping kondisi. Nah, ini kondisinya, kondisi yang orang inginkan. Kalau gula tadi harus larut. Nah, kalau kondisinya kalau mereka sekolah, kondisinya Harus sampai di sekolah. harus sampai ke sekolah. Kalau ganti baju, kondisinya harus sampai selesai baju kita ganti atau kita tukar. Nah, terus. Kasih. Nah, sekarang apa? Ini melakukan kamu untuk mengerjakan sebuah kegiatan berkelompok sesuai dengan materi kita tadi tentang apa saja tadi materi Wak? Nah, looping. Pengulangan. Kemudian sesuai kondisi. Jadi itu yang kamu lakukan.
Nah, tuh, buat namanya, kemudian terserah kelompoknya apa dikasih. Nah, nanti ini ada kartunya. Nanti kamu tempel di depan apa yang kamu lakukan tadi. Di situ. Nah, ini kartunya. Ini kartunya. Nah, silakan diisi. Perintahnya itu apa? Kamu akan membuat algoritma untuk mengambil buku dari rak, lalu membawanya ke meja belajar. Boleh kamu mencontohkan temanmu sendiri apa yang dia lakukan. Nah, nanti buat satu-satu langkahnya. Langkah pertama apa? Buat di sini. Nah, ini langkah pertama, langkah kedua, ketiga. Nah, apa? Ya, gue di situ dulu isinya dulu. Kemudian baru yang ke atas kan? Tuh, nanti ditempel. Nah, boleh kamu contohkan temanmu untuk melakukannya. Gue lakukan dulu yang dilakukan terlebih dahulu. Bisa, Pan? Nah, apa yang lakukan terlebih dahulu? Boleh dicontohkan temanmu untuk melakukannya. Nah, boleh temanmu melakukan. Boleh simpel-simpel saja, boleh. Supaya lakukan. Ini kan urutannya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan ada urutannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa yang pertama yang kamu lakukan? Yang kedua apa? Sesuai perintahnya apa? Perintahnya apa nanti? Mengambil buku dari rak. Nah, lalu membawa ke meja belajar. Ini Pak sediakan bukunya nanti. Kamu lakukan sendiri. Apa perintahnya nanti? Bangga mejanya di depan. Yang pertama tadi masukkan ke kartunya tadi, nanti ditempel. Nanti kamu melakukan di depan nanti, menginterpretasikannya. Apa sih tadi langkah-langkah pertama tadi? Ya, satu gerakan, satu tas. Ya, siapa yang jadi nanti yang mempresentasikan itu yang melakukan gerakan.
kelima menanam pohon enggak. Ini berupa apa nih? Berupa apa nih? Nah, pengulangan. Berarti pengulangan apa aja contohnya? Berarti ulang-ulang. Empat. Ini sesuai dengan perintahnya. Perintahnya adalah konsep pengulangan katanya. LKPD yang kedua konsepnya adalah berulang-ulang, berarti ulang-ulang melakukannya. Iya, iya. Apa yang dilakukan? Nanti diakhiri dengan kata apa? Selesai. Ini diakhiri dengan kata selesai. Ya, tapi yang kata konsepnya adalah berulangan itu berulangnya. Kalau berulang berubahnya tuh. Berdukanya. Nah, Chris, sudah Chris mulai. Yang LKPD pertama tadi, apa yang kita tadi? Oh, Chris langkah pertama, kedua, ketiga. Asia semuanya? Hah? Iya, LKPD kedua. Materinya apa? Tentang apa? Tentang apa? Ini lihat. Tentang apa? Tentang konsep pengulangan. Kalau itu konsepnya apa? Konsepnya adalah mengambil buku dari la. Dia berupa algoritma seder. Nah, ini konsepnya adalah cara menanam pohon enggak saja ya, menanam saja di kita ini. Contohnya adalah menanam pohon mangga. Baca cara menanam pohon mangga. Ya simpel-simpel saja. Tadi bawah sudah deh. Cara menanam pohon mangga, cara menanam saja ya bisa. Cara menanam. Oh, cara menanam senyum yang diminta adalah cara menanam. Perintahnya adalah cara menanam. Siap? Yang lihat tuh cara menanam pohon mangga.
Dah. Yang diminta hanya menanam saja yang diminta. Perintahnya adalah ya. Perintahnya adalah mengulang cara menanam pohon mangga. Itu saja. Bukan perawatan yang diminta. Ya, yang sudah tampilkan di depan, tempel. Yang pertama tadi tempelkan. Ya. Yang nomor 2 rasa ditempelkan. Yang pertama saja yang ditempelkan. Yang pertama saja yang ditempelkan. Nah, tempelkan dulu, baru sesuai perintahnya. Yang sudah tempelkan yang pertama saja yang ditempel dulu. Nah, itu tempelkan dulu. Oh, ada berapa orang? Ada 4 kelompok. Bagi 4 kelompok. Ini. Nah, tempel. Tiga tempel saja lagi. Tempel. Itu yang pertama. Nah, let's go. Yuk. Dua urutan. Nanti temanmu membacakan, satu orang nanti memperagakan. Cepat. Nah, tempel. Yang pertama saja yang tempel, yang tempel lah. Yang pertama dulu. Halo. Yang siapa yang di bawah? Halo. Oh, oke. Bisa. Ya, yang ini saja yang ditempel. Yang ini saja. Ini. Yang terasa. Yang tetap tempel tadinya berdiri di depan. Bapak saja langkah yang dilakukan. Dia mau membacakan. Salah satu temanmu akan melakukan gerakan yang dilakukan oleh ini apa? Besar dari kok. Nah, sekarang baca dulu. Sesuai perintah yang kamu berikan, salah satu temanmu, yang kamu perintahkan. Nah, sabar. Dengarkan perintahnya dulu. Ini apa? Kesa. Perintahnya pertama dulu. Situ berdiri. Berjalan menuju ratu. Nah, silakan nanti. Ya, dia tuh. Kok bisa? Sudah apa lagi bertanya? Mengajar buku tersebut. Nah, betul. Berjalan kembali ke meja belajar. Betul. Dan siap dibaca. Berjalan.
Oke, garis ya. berdiri, Berdiri katanya. kemudian Berjalan ke depan. mengambil buku tersebut, Itu. Terus. berjalan menuju meja belajar, Itu. letakkan di atas meja belajar, Terus. berjalan ke tempat duduk sebelah, Terus. Baik. Terus. Biasa lagi. Apa yang mau ceritakan? Ini. Apa yang ceritakan? Betul. Mengambil buku tidak, Ambil buku lah. lalu pergi ke meja belajar, Terus. lalu duduk. Lalu. Nah, mana presentasi yang bagus dari tema-temamu tadi? Berapa satu? Berapa apa? Yang lebih tepatnya? Kelompok dua. Jadi kelompok dua lebih bagus cara mengurutkan kegiatan yang dilakukan secara perintah. Pertama, berdiri dulu. Kamu mungkin bisa lihat saya. Ya, berdiri dulu. Pertama berdiri. Sudah berdiri, baru dia berjalan ke tempat buku yang dituju. Kemudian yang ketiganya mengambil buku tersebut. Kemudian berjalan menuju meja belajar. Kemudian letakkan di meja belajar. Kemudian berjalan ke tempat duduk semula. Kemudian baru selesai. Itulah yang dilakukan pada teman-temanmu. Tuh, beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Tuh. Nah, sekarang dikumpulkan. KBD-nya. Sekarang ini kelompok siapa tadi? B, ini ke sana, empat tadi. Ke empat kali. Nah, lihat. Aslinya. Ya, kenapa besar dulu? Ya, ini apa ambil? Apa ambil? Nah, kita lihat. Apakah sesuai dengan tuntutan yang kita lakukan? Apakah sesuai dengan tuntutan yang kita lakukan? Kita lihat. Ini tadi nak. Nah, lihat ke depan supaya. Tadi kan algoritma sederhana. Kamu membuat algoritma untuk mengambil buku dari rak buku. Ya. Kemudian yang keduanya, KBD-nya. Soal keduanya adalah Rina lakukan menggunakan konsep pengulangan katanya nak, yaitu menanam pohon. Apakah ini sesuai yang kamu lakukan? Coba kita lihat hasilnya. Nih. Pertama, berjalan menuju rak buku. Lain. Kemudian pilih buku yang diinginkan. Dah pernah awak pilih buku? Lihat mungkin dihabisi buku. Apa yang kita inginkan yang kita ambil? Itu. Sama awak kai kalap dari siko awak ke kedai. Di kedai itu ambil isi sebelahnya. Tidak. Itu caranya. Pilih dulu apa yang awak inginkan. Setelah itu baru dibayar tak? Setelah itu ambil buku dari rak, kemudian berbalik. Berbalik itu kan ke belakang lagi. Kemudian letakkan buku di atas meja. Mana meja yang kita inginkan. Itu langkah yang kita lakukan. Ya. Keduanya menanam pohon mangga. Tidak secara berulang. Mulai dari pohon pertama katanya. Gali lubang
Kemudian baru tanam bibit dalam rumah tadi. Kemudian kemudian selesai. Nah, itu cara menanam. Kita sama, lihat rekamannya sama. Ada yang masuk tadi. Coba bacakan si Rasa. Bacakan. Ya, bacakan salah satu. Yang di bawah yang kedua. Pertama apa? Menggali tanah. Memasukkan biji mangga ke tanah yang sudah digali. Bagus. Tutup dengan tanah kembali. Terus. Beri pupuk. Terus. Menyiram. Beri pupuk dan menyiram. Karena kalau tanam, dia beri pupuk. Bagus. Ya. Itulah yang kita lakukan sesuai dengan perintah. Yaitu perintahnya ada dua tadi, yaitu dengan secara urut, kemudian cara mengulang ya. Nah, jadi bisa untuk pelajaran kita simpulkan pada saat ini. Apa kesimpulan yang saya kita ambil? Ada yang bisa? Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Bisa? Jadi kita simpulkan pelajaran pada siang hari ini. Kesimpulannya adalah algoritma adalah serangkaian langkah-langkah logis yang tersusun untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya adalah kehidupan sehari-hari. Apa saja adalah kehidupan sehari-hari ini? Apa lagi? Membasuh gigi. Membasuh gigi. Ini lupa. Apa nih? Kemudian apa lagi? Nah, jadi mungkin teh. Jadi algoritma ini adalah serangkaian kegiatan yang memudahkan awak untuk melakukan sesuai dengan perintah. Kemudian yang keduanya adalah perintah sekuensi. Perintah sekuensi ini ada dua tadi ya. Yang pertama apa? Loop. Apa loop itu adalah secara urut. Kemudian sesuai angka yang ditentukan. Kemudian yang kedua tadi pengulangan, secara pengulangan, diulang melakukannya. Jadi itulah pelajaran kita pada siang ini. Mudah-mudahan ini bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita melakukan kegiatan membuat algoritma. Terima kasih. Sebelum tutup pelajaran, siapa mejanya dulu? Rapikan mejanya. Sebelum rapikan, jadi semuanya dulu. Ya. Kita melakukan sebuah kegiatan. Masih ingat lagi perintah seperti tadi? Naik. Apa perintahnya? Yes. Ya. Kalau yes apa tadi? Nah, kalau no? Kalau kambing? Kalau kucing? Nah, kita cuci. Berapa gas kita coba? Kita mulai. Yes. Kambing. Kucing. No. No. Yes. Kucing. Kambing. Kucing. No. Yes. No.
untuk berdoa. Rasid.